Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual, serta juga nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, di podcast setiap hari Ahad ya, kita mencoba menghadirkan informasi-informasi ringan berkenaan dengan kesehatan. Dan pada podcast kali ini di tanggal 7 Juli 2024 yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Itu tidak harus mahal ya. Jadi bagaimana kiat untuk menjaga kesehatan secara ekonomis gitu ya. Ada satu pepatah Latin yang sangat populer ya, min sana in corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Jadi keterkaitan antara kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu memang ada ya. Walaupun memang tidak selalu orang yang fisiknya sehat, katakanlah dikatakan tidak ada penyakit, bukan berarti kemudian jiwanya sehat ya. Nah, siapa yang tidak ingin tubuh dan jiwa ya, fisik dan mental kita ini sehat? Namun bagi mereka yang punya saat berkegiatan, punya segudang kesibukan, keinginan itu seakan-akan sulit untuk diwujudkan ya. Kesibukan membuat segala sesuatu yang instan jadi pilihan ya. Misalnya dalam konsumsi makanan ya, tetap saja kita kemudian makanan yang cepat saji ya. Selalu alasannya adalah kesibukan. Apalagi kalau kita bicara tentang aktivitas fisik ya, waktu untuk berolahraga seakan-akan memang betul-betul tidak punya. Bahkan untuk sekedar bersenang-senang, menyenangkan pikiran juga tak bisa dilakukan ya. Dampaknya tentu tubuh dan jiwa, fisik dan jiwa yang sehat hanya jadi keinginan yang tidak pernah terwujudkan. Selain alasan waktu, keinginan untuk hidup sehat ini juga seringkali terhambat karena berpikir bahwa untuk semua itu perlu biaya yang tidak sedikit, sehingga sering ada kata-kata sehat itu mahal ya. Padahal sebenarnya yang mahal adalah sakit. Anggapan ini sering bikin banyak orang melakukan pola hidup sehat, padahal kalau kita sakit biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar ya. Jadi karena sehat itu mahal, kadang-kadang kemudian orang melupakan itu ya. Anggapan bahwa sehat itu mahal misalnya berasal dari situasi di mana kita tak punya waktu memasak, maka solusinya adalah langganan catering ya, yang sehat ya. Dan catering yang sehat tentu menjadi biayanya lumayan ya. Apalagi di hari-hari ini banyak sekali tawaran-tawaran tentang catering, tentang makanan, tentang segala macam pusat-pusat kebugaran yang konon itu sehat tetapi memang menjadi lebih mahal ya. Bahkan beberapa orang selalu menjual kesehatan itu ya, karena tapi itulah yang terjadi, menjadi orang sering merasa harus merogoh kocek untuk yang persoalan ini menjadi lebih banyak. Nah, bagaimana sebenarnya ingin sehat itu? Apakah betul sehat itu tidak mahal ya? Mari kita lihat satu persatu dari bagaimana kita menjalani hidup yang sehat tetapi tidak perlu merogoh kocek uang kita yang banyak, dan tentu juga menyita waktu yang banyak gitu ya. Yang pertama, kunci hidup sehat
itu kita mulai dari hal-hal yang masuk dalam tubuh kita, ya. Istilahnya adalah asupan makanan, ya. Banyak orang mengatakan sehat itu tergantung pada yang kita makan, tergantung pada bagaimana kita makan, dan semua yang berhubungan dengan makanan, ya. Apa yang kita masukkan itulah yang kita tanam, ya. Ini ada orang selalu mengatakan bahwa yang paling penting memang adalah soal makanan, ya. Nah, bagaimana kiat-kiat kita bisa menjaga asupan makanan kita ini supaya tetap sehat, tetapi bukan harus mahal, gitu ya. Kiat yang pertama yang harus dilakukan dalam konteks asupan makanan adalah biasakan kita membawa bekal, ya. Jadi kalau kita ingin kalaupun tidak ingin memasak sendiri, ya tentu bisa kita mengolah olahan-olahan yang sederhana, tetapi itu lebih menyehatkan, ya. Dengan kita membawa bekal, maka makanan yang kita makan ini betul-betul jauh lebih termonitor, terkontrol, ya. Itu bedanya, ya. Karena kalau kita makan di luar, tentu kontrol kita tidak mungkin kita mengontrol dari apa itu makanan yang kita makan, ya. Kalau kita orang Islam bahkan juga, apalagi yang saudara-saudara kita yang berada di hidup di negara-negara yang mayoritas bukan orang Islam, ya, betapa sulitnya kita menemukan warung-warung makan yang halal, kan, gitu ya. Nah, dengan membawa bekal sendiri, maka halalan thayyiban itu tentu menjadi sangat kita perhatikan, ya, dari sisi halalnya, ya, kemudian dari sisi thayyibnya, bagaimana makanan yang kita pilih itu memang yang kita suka, bagaimana makanan yang kita pilih ini memang makanan yang bersih, bagaimana makanan yang kita pilih ini makanan yang tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, gitu ya. Jauh lebih terkontrol sekali ketika kita membawa bekal, ya, dibanding kita harus mengeluarkan uang lagi untuk makan di luar, ya. Sudah pasti kan namanya hukum jual beli, hukum dagang, ya, pasti cari untung, kan, ya. Jadi sudah pasti itu akan lebih hemat kalau kita bawa bekal. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita terus juga mendisiplinkan untuk sarapan, ya. Walaupun ini ternyata ada kontroversi, nanti kita jelaskan di podcast yang lain tentang fenomena sarapan ini, ya. Tapi setidak-tidaknya untuk hari ini, ya, Kementerian Kesehatan kita masih merekomendasikan kita ini untuk maaf lagi flu, ya, untuk selalu sarapan, ya. Jadi sarapan tetap hal yang baik untuk kesehatan kita. Ini juga tentu akan mengurangi pengeluaran lagi, ya. Lagi-lagi dengan menu yang sederhana kita bisa memilih menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam konteks asupan makanan adalah minum air putih secukupnya. Nah, ini kadang-kadang kita sering lupa, ya. Karena dengan minum air putih, ya, yang secukupnya, yang sesuai anjurannya, ya, orang mengatakan minimalkan 8 gelas atau 2 liter setiap harinya, ya. Kalau kita bisa mendisiplinkan itu saja, ya, tentang air putih, maka asupan makanan itu juga menjadi lebih sedikit, ya. Dan tentu air putih kan harganya tidak mahal, ya. Nah, itu kita disiplinkan, ya, untuk minum air putih, ya. Kita apalagi pada saat musim-musim penghujan, ya, udaranya dingin, gitu ya. Kemudian kita juga di ruang ber-AC di tempat kerjanya, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang tuntutan untuk minum air putih itu seringkali fisik kelihatannya nggak membutuhkan, gitu ya. Kemudian yang keempat dalam konteks asupan makanan
biasanya adalah mengandung kandungan yang tinggi berkenaan dengan gula, garam, dan berbagai zat-zat pengawet ya. Pengawet, pengawet perasa, dan pewarna makanan itu tidak bisa dihindarkan ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari makanan cepat saji ini ya. Akan lebih baik kalau kita ini makan makanan yang lokal ya. Selain itu menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama ya para petani yang menanam tanaman ya, para pekebun gitu ya, yang menanam tanaman-tanaman buah misalnya ya, itu akan jauh lebih bagus. Makanya orang sering mengembangkan makanan-makanan lokal ya, tidak perlu bahkan kalau tidak perlu dengan freezer ya, masuk ke almari pendingin ya, kalau bisa itu ya. Jadi yang selalu saya sarankan sebenarnya, kita walaupun makanan itu akan berkurang kesegarannya walaupun dari lemari pendingin. Kemudian yang terakhir dalam konteks asupan makanan yang paling penting untuk kita jaga di dalam menjaga kesehatan dan menjadi lebih murah adalah makan yang teratur. Jadi buatlah jadwal makan, bahkan juga jadwal ngemil ya, secara teratur ya. Untuk makan malam disarankan sebelum pukul 20 atau pukul 8 malam ya, agar tubuh memiliki waktu untuk memproses makanan dan membersihkan racun ya. Jadi itulah 5 ya tip untuk kita bisa hidup sehat tanpa kantong yang harus kita kuras banyak-banyak gitu ya. Jadi hidup sehat tetapi hemat ya. Dilihat dari sisi yang pertama, yaitu tentang asupan makanan. Jadi ada 5 yang harus kita perhatikan dalam asupan makanan, yang untuk supaya kantong kita ini tidak jebol ya. Jadi bawa bekal yang pertama ya, jangan lupa sarapan. Kemudian minum air putih secukupnya ya, sesuai dengan takarannya tentu saja ya, jangan dilupakan artinya. Kemudian hindari makanan kemasan dan siap atau cepat saji, fast food ya. Kemudian buatlah jadwal makan secara teratur, bahkan juga jadwal ngemilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan tip-tip lainnya, karena tadi baru tip yang pertama tentang asupan makanan ya. Nanti kita lanjutkan dengan tip yang kedua, bagaimana kita sehat secara hemat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.